Kepala martil punya penglihatan 360 derajat luar biasa yang disebut teropong. Mata makhluk ini miring ke depan dan bidang penglihatannya tumpang tindih. Wobbegong punya arti janggut lebat dalam bahasa aborigin Australia. Hanya dengan sekali melihat penghuni bawah laut ini, kita pasti langsung paham kenapa dia juga disebut hiu karpet. Viper dogfish tahu cara membuat cahayanya sendiri di perairan laut dalam gelap gulita. Hewan ini memiliki gigi seperti jarum dan rahang yang bisa diperpanjang. Fitur ini memungkinkannya memakan mangsa yang setengah ukurannya. Pada pandangan pertama, semua makhluk ini sama sekali tidak memiliki kesamaan. Namun nyatanya, semua yang tadi kusebut adalah hiu. Ada lebih dari 500 spesies hiu di dunia, dan banyak di antaranya tidak terlihat berkerabat. Sebagai predator paling menakutkan di lautan, hiu telah mengarungi lautan lebih dari 400 juta tahun. Mereka telah beradaptasi dengan segala jenis kondisi berat. Sekarang, beberapa di antaranya bisa hidup di air tawar, sungai, maupun danau. Ukuran makhluk ini sangat bervariasi, dari yang sekecil tangan manusia hingga hiu paus sepanjang 12 meter. Kebanyakan orang mungkin akan merasa lebih nyaman jika tidak ada hiu yang bersembunyi di kedalaman laut. Tapi hanya sedikit dari kita yang tahu bahwa lenyapnya hiu akan berubah menjadi bencana bagi bumi. Bayangkan kamu terbangun di dunia tanpa predator puncak ini. Kalau kamu seorang peselancar, kamu tidak perlu memantau perairan demi mencari sirip segitiga yang merupakan ciri khas hiu. Kalau kamu pengunjung pantai biasa, kamu tidak perlu selalu waspada untuk berlari ke arah pantai kalau penjaga pantai meniupkan peluitnya. Pembuat film pun akan bingung. Mereka harus mencari tokoh antagonis baru. Tapi kenyataannya, hiu tidak sejahat yang mereka bayangkan. Tidak semua hiu merupakan makhluk besar berbentuk torpedo dengan gigi-gigi tajam. Sebagai contoh, hiu raksasa atau basking shark punya gigi-gigi kecil dan bahkan tidak menggunakannya untuk makan. Gigi hiu tanduk berbentuk seperti geraham dan fungsinya adalah menghancurkan mangsa bercangkang keras. Lalu bagaimana dogfish laut dalam berukuran 20 cm bisa mengancam keselamatanmu? Tidak seperti yang dipikirkan banyak orang. Manusia bukanlah makanan favorit hiu. Biasanya, mereka salah mengira kita sebagai lumba-lumba dan anjing laut yang ukurannya tidak jauh berbeda. Sebagian besar spesies hiu lebih menyukai ikan, cumi-cumi, dan kerang. Hey, kalau dilihat-lihat, seleraku juga sama. Nyam. Cumi goreng. Beberapa adalah hewan penyaring, yang artinya mereka mendapatkan makanan dengan menyaring air laut melewati insang atau mulutnya. Oke, mari kita kembali ke dunia tanpa hiu. Spesies hiu besar berada di puncak rantai makanan laut. Mereka berburu ikan yang lebih kecil. Misalnya, tuna. Tuna pun memakan penghuni laut yang lebih kecil lagi, yang kebanyakan spesies pemakan dasar yang hidup dari alga. Jika hiu menghilang, itu akan mengacaukan seluruh rantai makanan ini. Tanpa hiu yang bertugas mengontrol populasi ikan, pemakan alga terkecil akan segera dilahap oleh predator. Tidak ada pemakan dasar, dan alga akan tumbuh liar. Bersama dengan bakteri, keduanya akan pindah ke terumbu karang. Karang tidak akan bisa berfotosintesis. Sinar matahari yang mereka gunakan untuk mendapatkan nutrisi dari air dan karbon dioksida tidak akan sampai. Terumbu karang akan memudar, meninggalkan kerangka yang nantinya akan berubah menjadi batu kapur. Ini akan menyebabkan banyak spesies laut punah. Alga juga akan menyumbat insang ikan dan mencemari air sekaligus boga lautnya. Bangkai hiu merupakan sumber makanan penting bagi banyak penghuni laut. Misalnya, paus pembunuh, hiu lain, dan bahkan gurita. Tanpa bangkai sisa ini, spesies yang baru kusebutkan akan berisiko kelaparan. Atau katakanlah, hiu macan. Mereka hidup di padang lamun dan mencegah penyu menghabiskan lamun di daerah ini. Jika hiu tidak berjaga, semua vegetasi bawah air ini akan hilang dalam waktu singkat. Dan itu akan menimbulkan masalah besar. Para ilmuwan menyatakan 50-80% oksigen bumi diproduksi di lautan oleh plankton, termasuk alga, tumbuhan laut, dan beberapa jenis bakteri. Biasanya, hiu memakan ikan yang melahap plankton penghasil oksigen. Tidak ada hiu, maka mungkin akan ada kelangkaan oksigen yang serius di dunia.
Ikan kecil akan berkembang pesat, tapi hanya pada awalnya. Jika tidak ada hiu, ikan yang terluka dan sakit alias mangsa mereka yang paling umum akan membuat kerumunan ikan tempat mereka tinggal menjadi tidak seimbang. Hal ini akan berujung kekacauan. Selain itu, ikan yang dibiarkan tak terkendali akan memakan semua yang mereka lihat, udang kecil, plankton, dan mikroorganisme lainnya. Seketika, semua ini akan hilang dan ikan pada akhirnya kelaparan. Pengaruhnya pun tidak hanya sebatas ekosistem dunia, tapi juga ekonomi, seperti yang pernah terjadi di Carolina Utara. Hiu putih besar ditangkap secara besar-besaran di sana, sehingga menyebabkan peningkatan populasi pari. Alhasil, ratusan pari lapar memakan semua simping. Perikanan lokal terpaksa gulung tikar. Saat simping habis, pari berpindah ke makhluk laut bercangkang lainnya. Hilangnya hiu juga akan merugikan ekowisata. Misalnya, di Kepulauan Bahama, satu hiu karang akan menghasilkan sekitar $250.000 atau 3,6 miliar rupiah selama masa hidupnya. Penyelam membayar uang ini demi melihat hiu-hiu itu berenang di habitat alaminya. Seekor hiu paus yang masih hidup menghasilkan $2 juta atau hampir 30 miliar bagi Belize selama masa hidupnya. Selain itu, jika tidak ada hiu, kita tidak akan pernah tahu betapa indahnya makhluk ini. Lihat saja sendiri. Hiu tidak punya tulang. Kerangka mereka terbuat dari tulang rawan, seperti sebagian telinga dan ujung hidungmu. Tulang rawan jauh lebih ringan daripada tulang asli. Selain itu, hati hiu dipenuhi minyak. Itulah yang membantu mereka melayang di air. Dari jauh, kulit hiu mungkin terlihat sehalus lumba-lumba. Namun pada kenyataannya, kulit ini menyerupai amplas. Kulit ini terdiri dari sisik mungil seperti gigi. Semuanya mengarah ke ekor dan mengurangi gesekan air saat hiu berenang. Meski hiu tidak bertulang, tubuh mereka bisa menjadi fosil. Seiringnya bertambah usia, predator ini menyimpan kalsium di kerangkanya agar menjadikannya lebih kuat. Itulah sebabnya rahang hiu berusia jutaan tahun terasa seberat dan sepadat tulang. Hiu memiliki bintik hitam kecil di dekat mata, hidung, dan mulutnya. Bintik ini memungkinkan hiu merasakan medan elektromagnetik dan perubahan suhu di laut. Sebagian besar spesies hiu memiliki penglihatan malam yang menakjubkan. Lebih kerennya lagi, mereka bisa melihat warna. Beberapa hiu memiliki jaringan reflektif khusus di bagian belakang mata yang membantu mereka melihat dengan sempurna meski hanya ada sedikit cahaya. Kamu mungkin bisa mengetahui usia hiu dengan menghitung cincin di tulang punggungnya. Tiap tulang punggungnya memiliki pasangan pita semi transparan dan non-transparan. Jika tulang punggungnya punya 10 pasang pita, hiu tersebut berumur 10 tahun. Hitungan seperti itu tidak selalu benar, tapi seringkali tepat. Gigitan hiu putih besar tidak boleh diremehkan. Makhluk sepanjang 6 meter ini dapat menghasilkan gaya lebih dari 280 kg per cm persegi. Artinya, rahang ikan ini 4 kali lebih kuat dibanding rahang singa atau harimau. Dan kamu, dengan kekuatan gigitanmu yang cuma 10-14 kg per cm persegi, sama sekali bukan tandingannya. Hiu bisa menghangatkan matanya berkat retina khusus. Retina ini membantu mereka melihat apapun di sekitarnya dengan resolusi yang lebih baik dan mendeteksi mangsa. Beberapa spesies hiu yang hidup di dasar laut, misalnya hiu perawat atau hiu malaikat, punya bukaan khusus di belakang matanya. Bukaan ini memasok oksigen langsung ke otak dan mata mereka. Hiu menggunakan organ ini saat beristirahat di dasar laut atau makan. Tapi kebanyakan spesies hiu harus berenang sepanjang waktu untuk memompa air ke insangnya. Hiu hidup di semua samudra di planet ini, tapi beberapa spesies merasa nyaman di air tawar. Hiu banteng misalnya, dapat ditemukan di sungai tropis. Mereka telah beradaptasi dan sekarang dapat hidup di air tawar dan air asin. Dan hiu sungai, sesuai namanya, berenang di sungai di Nugini, Australia dan Asia Selatan. Jumlah gigi hiu dapat bervariasi dari tiap-tiap spesies, tapi kebanyakan hiu punya lebih dari 15 baris gigi di tiap rahangnya. Baris demi baris, giginya tersusun dari yang terbesar dan paling fungsional di depan sampai ke yang lebih kecil dan kurang kuat di belakang. Seekor hiu bisa punya sampai 35.000 gigi anti bolong seumur hidupnya.
Nah, kalau kamu sebagai manusia hanya bisa membuka rahang bawahmu, tapi hiu bisa menggerakkan rahang atas maupun bawahnya. Ini memungkinkannya mencengkeram mangsa yang lebih baik saat berburu. Hiu tidak hanya mencium bau dengan sangat baik, pendengarannya juga sangat peka. Mereka bisa mendeteksi mangsa dari jarak 914 meter karena mereka mendengar suara frekuensi rendah. Predator ini akan dengan mudah mengenali suara yang dibuat oleh jaringan otot ikan yang berkontraksi. Hiu adalah spesies yang tumbuh dengan lambat dan mereka jarang berkembang biak, sehingga mereka sangat rentan. Kita lebih baik melindungi makhluk-makhluk ini daripada takut kepadanya. Oh, dan terakhir, saat kamu main kartu di kasino, berhati-hatilah terhadap satu spesies lagi, card shark. Kalau tidak, dia akan mengambil semua uangmu.